Halo sahabat Kompas TV, berjumpa lagi bersama saya Reni Mardikasari. Berarti sudah waktunya kita untuk mengupdate 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini 22 Maret 2021. Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa ya untuk subscribe dulu YouTube channelnya Kompas TV. Kita mulai berita yang pertama hari ini sahabat Kompas TV dari pelaku yang diduga melakukan penyebaran video hoax suap jaksa dalam sidang Rizik Syihab berhasil ditangkap. Pelaku berumur 18 tahun ini tengah diperiksa di Kejati, Sulawesi Selatan. Pemuda 18 tahun berinisial F ini ditangkap di Kabupaten Takalar oleh tim gabungan dari Polisi Resort Takalar dan Kejari Takalar, Sulawesi Selatan. Petugas juga amankan sejumlah barang bukti yakni PC komputer, laptop, dan monitor. Polri menjelaskan akan mendalami motif serta siapa saja yang terlibat dalam kasus video hoax suap jaksa sidang Rizik tersebut. Tentunya kita ketahui ketika kita membuat satu konten dan berisi tentang kebohongan dan di posting di media sosial menjadi ranah publik, itu suatu kejahatan atau tindak pidana. Termasuk juga kebohongan tentang video berisi jaksa telah menerima suap dari kelompok Rizik Syihab yang menangani masalah ini. Dan itu jelas adalah berita bohong. Dan tentunya Direktorat Cyber Polri sedang mendalami kasus ini, ya, mencoba untuk membongkar siapa pelaku-pelaku di balik video bohong tersebut. Ya, Direktorat Cyber sedang menangani itu. Ke berita selanjutnya, sahabat Kompas TV, Presiden Joko Widodo memantau langsung vaksinasi AstraZeneca di Pendopo Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden ingin memastikan kepada masyarakat bahwa vaksin AstraZeneca aman untuk digunakan. Sempat menjadi polemik, Presiden Jokowi meyakinkan masyarakat bahwa vaksin AstraZeneca aman untuk digunakan. Presiden mengaku telah memerintahkan Menteri Kesehatan untuk segera mendistribusikan vaksin AstraZeneca ke Jawa Timur dan provinsi lain di tanah air. Tadi pagi saya sudah bertemu dengan MUI Jawa Timur, sudah bertemu juga dengan para kiai di Provinsi Jawa Timur mengenai vaksin AstraZeneca. Beliau tadi menyampaikan bahwa Jawa Timur siap diberi vaksin AstraZeneca dan segera akan digunakan di pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Saya kira ini juga patut kita apresiasi dan tadi saya sudah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk segera mendistribusikan vaksin AstraZeneca ke Jawa Timur dan ke provinsi-provinsi yang lain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke berita terakhir sahabat Kompas TV, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjamin pemerintah tak akan melakukan impor beras saat panen raya. Meski begitu, Menteri Perdagangan mengakui adanya penurunan kualitas gabah dari petani sehingga Bulog tidak bisa menyerap hasil produksi dalam negeri dan membuat stok beras terbatas. Namun demikian, Lutfi menjamin tidak melakukan impor beras selama musim panen raya hingga April mendatang. Bapak dan Ibu, saya atas nama pemerintah menjamin tidak ada impor beras ketika panen raya. Ya, yang menjadi permasalahan sekarang adalah gabah petani itu dalam keadaan basah. Karena curah hujan di Indonesia pada saat ini sangat disayangkan membuat gabahnya basah. Bulog jangan disalahkan Bulog. Kenapa? Karena Bulog untuk membeli cadangan beras pemerintah itu ada batas-batasannya. Salah satunya masalah kekeringan daripada gabahnya. Jadi harga gabah itu dibeli Bulog dengan harga 4.200 sekian dengan tingkat kekeringan tertentu. Nah, tingkat kekeringan tertentu karena sedang musim hujan menyebabkan masalah gabahnya itu tidak bisa dibeli. Jadi begitu gabah tidak bisa dibeli, petani berhadapan dengan pedagang. Nah, pedagang ini sekarang pada posisi juga tidak bisa membeli karena mereka tidak punya pengeringannya. Nah,
Ini yang menyebabkan gabah petani itu jatuh. Jadi bukan karena masalah impor apa-apa. Karena kenapa? Kalau kita lihat sekarang, satu, impor ini belum ada sama sekali, ya. Yang kedua, harga beras di pasar hari ini bukannya turun karena gabahnya murah, tetapi harga beras hari ini stabil menuju tinggi. Jadi Bapak dan Ibu, saya utarakan sekali lagi, ini bukan perbedaan data, bukan. Tetapi permasalahannya itu adalah memang gabah petani dalam keadaan basah tidak bisa dibeli oleh Bulog secara peraturan. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan saya ingatkan lagi untuk subscribe juga YouTube channel Kompas TV. Kalau sudah, klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terkini dari YouTube channel Kompas TV. Saya Reni Mardika Sari pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.